bagaimana jika hidupmu yang suram berubah menjadi sebuah kisah cinta yang penuh keajaiban? Maya, seorang gadis sederhana, dijual oleh ibu tirinya kepada seorang pemuda lumpuh demi melunasi hutang. Tapi siapa sangka, di balik cobaan itu, takdir menyiapkan kejutan besar untuknya. Halo, Sobat Kisah Bijakku. Kali ini kita akan mendengar kisah inspiratif tentang Maya, seorang wanita muda yang harus menghadapi nasib pahit karena keserakahan ibu tirinya. Namun, dari titik terendah hidupnya, Maya menemukan keajaiban yang mengubah segalanya. Yuk, simak ceritanya sampai selesai. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh sawah hijau dan hutan lebat, hiduplah seorang gadis muda bernama Maya. Desa itu tampak damai dari luar, tetapi bagi Maya, tempat itu adalah saksi dari luka yang mendalam. Ayahnya, Pak Arman, adalah seorang petani sederhana yang bekerja keras untuk memberikan kehidupan yang layak bagi keluarganya. Meski penghasilan mereka tidak besar, Pak Arman selalu mengajarkan Maya untuk bersyukur atas apa yang dimiliki. Kehangatan keluarga kecil mereka adalah segalanya bagi Maya. Namun, segalanya berubah ketika Pak Arman jatuh sakit. Penyakit yang awalnya dianggap ringan ternyata kian memburuk. Mereka tidak memiliki cukup uang untuk membawa Pak Arman ke rumah sakit di kota, sehingga ia hanya bergantung pada pengobatan seadanya di desa. Maya, yang baru berusia 19 tahun saat itu, mencoba melakukan segalanya untuk merawat ayahnya. Namun, usahanya sia-sia. Dalam hitungan minggu, Pak Arman menghembuskan napas terakhirnya, meninggalkan Maya sendirian dengan ibu tirinya, Rina. Rina bukanlah sosok ibu yang penuh kasih sayang. Bahkan sebelum ayahnya meninggal, Maya tahu bahwa Rina menikahi Pak Arman bukan karena cinta, melainkan karena ingin mencari kenyamanan hidup. Ketika Pak Arman masih hidup, Rina cukup berhati-hati menjaga citranya. Namun setelah kepergiannya, sisi gelap Rina mulai terlihat jelas. Maya dipaksa untuk melakukan semua pekerjaan rumah, termasuk mengurus ladang kecil peninggalan ayahnya. Sementara itu, Rina sibuk menghabiskan waktu dengan teman-temannya di pasar atau meminjam uang dari rentenir untuk memenuhi gaya hidupnya yang berlebihan. Perhiasan emas, pakaian baru, hingga barang-barang mewah yang sebenarnya tidak mereka butuhkan terus dibeli oleh Rina. Ketika utang mulai menumpuk, Rina tidak merasa bersalah sedikit pun. Sebaliknya, ia menyalahkan Maya karena dianggap sebagai beban yang tidak menghasilkan apa-apa. Hari-hari Maya dipenuhi dengan kerja keras tanpa penghargaan. Ia bangun sebelum matahari terbit untuk memasak, mencuci, dan bekerja di ladang. Malam harinya, Maya sering menangis dalam diam, merindukan ayahnya yang selalu menjadi pelindungnya. Dalam hati, Maya berdoa agar suatu hari hidupnya bisa berubah. Namun, kenyataan berkata lain. Keadaan semakin memburuk ketika rentenir mulai mendatangi rumah mereka. Dengan suara lantang, mereka menuntut Rina untuk segera membayar utangnya. Maya hanya bisa berdiri di sudut ruangan, menggenggam erat apron lusuh yang ia kenakan. Ia tahu, tidak ada apapun di rumah itu yang bisa mereka jadikan jaminan. Ladang kecil yang tersisa pun nyaris tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, apalagi untuk membayar utang. Dalam situasi itu, Maya merasa hidupnya berada di ujung jurang. Ia ingin melarikan diri dari semua ini, tetapi kemana ia bisa pergi? Rina adalah satu-satunya keluarga yang ia miliki, meskipun wanita itu tidak pernah memperlakukannya sebagai keluarga. Maya hanya bisa menunduk, menyeka air matanya yang terus mengalir, dan berharap pada keajaiban yang dapat membebaskannya dari penderitaan ini. Namun, Maya tidak tahu bahwa penderitaannya baru saja dimulai. Dalam pikiran Rina yang penuh tipu daya, ia telah merencanakan sesuatu yang lebih buruk dari sekadar memaksa Maya bekerja keras. Rina melihat Maya bukan sebagai anak, tetapi sebagai aset yang bisa dijual untuk melunasi utang-utang yang terus menghantui hidupnya. Apa yang Rina rencanakan akan mengubah hidup Maya selamanya. Di tengah kesulitan yang mencekik, Rina, ibu tiri Maya, mulai kehilangan akal. Rentenir datang hampir setiap hari, mengetuk pintu dengan nada mengancam dan suara keras yang membuat Maya gemetar ketakutan. "Bayar utangmu, atau kami ambil ladangmu," teriak mereka suatu hari. Namun, ladang kecil itu sudah hampir tidak menghasilkan apa-apa. Tanahnya mulai tandus karena kurang perawatan, dan tanpa Pak Arman,
tidak ada yang cukup ahli untuk mengolahnya. Rina, yang tidak pernah tahu cara bekerja keras, mulai mencari jalan keluar yang cepat. Hidupnya terlalu nyaman untuk diganggu oleh tanggung jawab. Dalam benaknya, Maya menjadi solusi yang sederhana. Rina tidak pernah menganggap Maya sebagai keluarga, apalagi anak. Bagi Rina, Maya hanyalah beban yang terus menguras tenaga dan waktunya. Maka, ketika ide untuk menjual Maya muncul di kepalanya, Rina tidak ragu sedikit pun. Di desa itu, kabar tentang seorang pemuda kaya bernama Arga yang membutuhkan istri sudah menjadi gosip hangat. Arga adalah anak dari keluarga terpandang yang memiliki banyak harta. Namun, nasibnya berubah setelah kecelakaan tragis yang membuat tubuhnya lumpuh. Karena kondisinya, tidak ada wanita yang mau menikah dengannya meskipun keluarganya menawarkan mahar yang besar. Rina melihat ini sebagai peluang emas. Kalau aku tawarkan Maya, aku bisa lunasi utang-utangku sekaligus dapat lebih banyak uang, pikir Rina dengan senyum sinis di wajahnya. Rina segera mendatangi keluarga Arga dengan rencana busuknya. Ia menggambarkan Maya sebagai gadis yang rajin, cantik, dan siap menjadi istri yang patuh. Rina bahkan mengatakan bahwa Maya rela menikah dengan Arga untuk membantu keluarganya keluar dari kesulitan, meski kenyataannya Maya sama sekali tidak tahu tentang rencana ini. Setelah beberapa kali negosiasi, keluarga Arga setuju. Mereka memberikan uang muka yang cukup besar untuk melunasi sebagian besar utang Rina, dengan syarat pernikahan harus segera dilangsungkan. Ketika Maya akhirnya mengetahui apa yang telah direncanakan Rina, ia merasa seluruh dunianya runtuh. Rina memanggil Maya ke ruang tamu suatu sore dengan ekspresi puas di wajahnya. "Maya, kamu akan menikah dalam seminggu," ujar Rina tanpa basa-basi. Maya tertegun. "Pernikahan? Dengan siapa? Kenapa begitu mendadak?" "Kenapa, Bu? Apa maksudnya menikah? Aku bahkan tidak kenal siapapun," tanya Maya dengan suara gemetar. Rina mendesah panjang, seolah tidak punya waktu untuk menjelaskan. "Kamu harus menikah dengan Arga. Dia kaya, dan keluarganya akan memberimu kehidupan yang lebih baik. Lagi pula, ini juga demi aku. Dengan begitu, aku bisa lunasi utang-utang kita. Kamu ingin kita diusir dari rumah ini, hah?" Maya tidak bisa mempercayai apa yang didengarnya. Ia berusaha menolak, memohon agar Rina mengubah pikirannya. "Tapi, Bu, aku tidak cinta dia. Aku bahkan tidak tahu siapa dia." Maya hampir berteriak. Namun, Rina hanya tertawa sinis. "Cinta? Jangan bodoh, Maya. Cinta tidak akan memberimu makanan atau tempat tinggal. Kau pikir aku punya pilihan? Kau harus menikah, titik." Air mata Maya mengalir deras. Ia merasa diperlakukan seperti barang dagangan, dijual untuk melunasi utang yang bahkan bukan miliknya. Namun, di bawah tekanan dan ancaman Rina, Maya tidak punya kekuatan untuk melawan. Dalam seminggu, pernikahan itu akan terjadi, dan Maya hanya bisa berdoa agar hidupnya tidak semakin memburuk. Namun, jauh di dalam hatinya, Maya tahu bahwa hari-hari ke depan akan penuh dengan ketidakpastian dan penderitaan. Rina, dengan segala tipu dayanya, telah mengubah jalan hidup Maya tanpa belas kasihan. Dan kini, Maya hanya bisa berharap ada keajaiban yang bisa mengubah nasibnya. Hari pernikahan itu tiba dengan cepat, tanpa ada waktu bagi Maya untuk benar-benar menerima kenyataan. Gaun pengantin sederhana yang dikenakannya terasa lebih seperti rantai yang mengikat daripada pakaian yang melambangkan kebahagiaan. Tidak ada pesta meriah, tidak ada tawariang, hanya suasana sunyi dan dingin di rumah keluarga Arga, tempat upacara pernikahan berlangsung. Maya berjalan memasuki ruangan dengan langkah berat, hatinya penuh dengan kecemasan dan ketidakpastian. Ketika akhirnya ia melihat Arga untuk pertama kalinya, Maya terkejut. Pemuda itu tampak jauh berbeda dari yang ia bayangkan. Dalam pikirannya, Arga adalah sosok pria kaya yang angkuh dan dingin. Namun, kenyataannya justru sebaliknya. Meski duduk di kursi roda, Arga memiliki aura ketenangan dan kehangatan yang tak disangka-sangka. Wajahnya tampan dengan mata yang memancarkan kelembutan, namun di balik senyumnya yang tipis,
Ada bayangan kesedihan yang dalam. "Selamat datang, Maya," ujar Arga dengan suara lembut saat mereka dipertemukan. "Aku tahu ini pasti berat untukmu. Aku tidak akan memaksa apapun. Aku hanya berharap kita bisa mengenal satu sama lain dengan baik." Kata-kata itu membuat Maya terdiam. Ia tidak menyangka pria ini akan bersikap sebaik dan sepengertian itu. Selama ini, Maya telah mempersiapkan dirinya untuk menghadapi sosok yang mungkin kasar atau memandang rendah dirinya. Tetapi Arga tidak seperti itu. Dalam sekejap, sebagian kecil dari beban di hati Maya terasa sedikit terangkat. Namun, rasa takut dan keraguan tetap menguasai Maya. Ketika prosesi pernikahan berlangsung, ia merasa seperti boneka yang digerakkan tanpa kehendak sendiri. Setiap langkah menuju ikatan suci itu terasa kosong, tanpa makna. Maya tidak bisa berhenti bertanya-tanya, bagaimana aku bisa menjalani hidupku dengan orang ini? Apakah aku akan bahagia? Setelah pernikahan selesai, Maya mulai tinggal di rumah keluarga Arga, sebuah rumah megah yang penuh dengan barang mewah dan fasilitas yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Meski begitu, kemewahan itu tidak memberikan rasa nyaman bagi Maya. Ia merasa seperti orang asing di tempat itu, dikelilingi oleh dinding-dinding besar yang seolah mengekangnya. Arga, di sisi lain, berusaha keras untuk membuat Maya merasa nyaman. Meski kondisinya terbatas, ia menunjukkan perhatian yang tulus. "Jika kau butuh apapun, jangan ragu untuk memberitahuku," kata Arga suatu malam. "Aku tahu kita tidak saling memilih, tapi aku ingin kau tahu bahwa aku tidak akan menyakitimu." Maya tidak tahu harus merespons bagaimana. Ada sesuatu dalam cara Arga berbicara yang membuatnya merasa aman, meski ia masih sulit mempercayai semua yang terjadi. Di balik senyum lembut Arga, Maya bisa merasakan bahwa pemuda ini juga menyimpan luka yang mendalam. Hari-hari pertama pernikahan mereka diisi dengan keheningan yang canggung. Maya lebih banyak menghabiskan waktu di kamar atau berjalan-jalan di taman belakang rumah, sementara Arga sibuk dengan pekerjaannya yang bisa ia lakukan dari rumah. Namun, perlahan-lahan, dinding keheningan itu mulai runtuh. Arga sering mengajak Maya mengobrol, bertanya tentang kehidupannya di desa, hobinya, dan hal-hal kecil lainnya. Maya yang awalnya enggan mulai merasa nyaman berbicara dengan Arga. Ia bahkan terkejut mengetahui bahwa Arga memiliki selera humor yang baik. Di tengah percakapan mereka, Maya sesekali tertawa kecil, sesuatu yang jarang ia lakukan sejak kematian ayahnya. Namun, di balik semua itu, Maya masih merasa terjebak. Hubungan mereka yang perlahan mencair tetap tidak bisa menghapus kenyataan bahwa ia berada di situ bukan karena pilihan, melainkan karena paksaan. Setiap malam, ia menangis dalam diam, bertanya-tanya kapan hidupnya akan benar-benar berubah. Meski begitu, ada sesuatu dalam diri Arga yang perlahan-lahan mengubah cara pandang Maya. Bukan hanya perhatian dan kelembutannya, tetapi juga semangat hidupnya yang tetap menyala meskipun tubuhnya terbatas. Maya mulai merasa bahwa di balik cobaan ini, mungkin ada sesuatu yang lebih besar yang sedang direncanakan oleh takdir. Ia hanya perlu waktu untuk menemukannya. Hari-hari berikutnya terasa seperti angin yang berubah arah. Di rumah keluarga Arga, kehidupan Maya mulai mengambil bentuk yang baru. Perlahan tapi pasti, ia mulai beradaptasi dengan rutinitas dan lingkungan barunya. Arga, dengan segala keterbatasannya, menunjukkan perhatian yang tidak pernah Maya rasakan sebelumnya, bahkan dari ibu tirinya. Pemuda itu tidak hanya menyediakan kenyamanan fisik, tetapi juga kehangatan emosional yang mulai membuka hati Maya yang selama ini terkunci oleh luka dan ketakutan. Salah satu momen yang mengubah pandangan Maya adalah ketika ia melihat sisi lain dari Arga. Suatu sore, ia mendengar suara dentingan piano dari ruang tengah. Penasaran, Maya mengintip dari balik pintu dan melihat Arga memainkan piano dengan penuh perasaan. Meski jari-jarinya tidak lagi sekuat dulu, ia menciptakan melodi yang indah, mengalun seperti doa yang penuh harapan. Maya berdiri diam, terpesona oleh pemandangan itu. Arga menyadari kehadiran Maya dan berhenti bermain. "Kau suka musik?" ditanyanya dengan senyum tipis. Maya mengangguk pelan. "Ayahku dulu sering mengajarkanku lagu-lagu rakyat," jawabnya lirih. Arga mengundangnya untuk mendekat, dan tanpa sadar, Maya mulai menceritakan kenangannya bersama ayahnya.
Untuk pertama kalinya, Maya merasa ada seseorang yang benar-benar mendengarkannya, bukan hanya sebagai kewajiban, tetapi karena kepedulian yang tulus. Percakapan itu menjadi awal dari hubungan yang lebih dalam antara Maya dan Arga. Mereka mulai menghabiskan lebih banyak waktu bersama. Arga, meski tidak bisa berjalan, menunjukkan semangat hidup yang menginspirasi Maya. Ia sering berbicara tentang mimpinya untuk membuka sekolah musik bagi anak-anak kurang mampu, sebuah mimpi yang tampak mustahil dengan kondisinya sekarang. Namun, di balik setiap kata yang diucapkannya, ada keyakinan yang membuat Maya percaya bahwa tidak ada yang benar-benar mustahil. Di sisi lain, Maya mulai menemukan kelebihan dirinya yang selama ini tersembunyi. Arga mendorongnya untuk mencoba hal-hal baru, seperti melukis atau menulis. Kau punya banyak potensi, Maya. Jangan biarkan masa lalu menghalangi dirimu untuk berkembang, ujar Arga suatu hari. Kata-kata itu tertanam dalam hati Maya, menyulut semangat yang selama ini padam. Namun, tidak semua orang di rumah itu menyukai perubahan Maya. Keluarga besar Arga, terutama paman dan bibinya, memandang Maya dengan mata penuh curiga. Bagi mereka, Maya hanyalah gadis desa yang tidak pantas menjadi istri Arga. Apa yang dia tahu tentang kehidupan keluarga terpandang, bisik bibi Arga di suatu kesempatan. Maya mendengar komentar-komentar itu, dan meski hatinya terluka, ia memilih untuk diam. Namun, Arga tidak tinggal diam. Ia selalu berdiri di pihak Maya, membelanya dengan tegas. Dia adalah istriku, dan aku percaya padanya, ujar Arga dengan suara tegas suatu hari di hadapan keluarganya. Sikap itu membuat Maya terharu. Ia tidak pernah membayangkan ada seseorang yang akan melindunginya seperti itu. Kepercayaan yang tumbuh antara Maya dan Arga membuat mereka semakin dekat. Maya mulai melihat bahwa di balik segala penderitaannya, ada sesuatu yang berharga yang sedang ia pelajari. Ia belajar tentang arti ketabahan, cinta tanpa syarat, dan bagaimana menemukan kekuatan dalam kelemahan. Namun, meski hubungan mereka mulai membaik, Maya masih merasa ada sesuatu yang hilang. Ia tahu bahwa hidup bersama Arga tidak hanya tentang menerima kebaikannya, tetapi juga tentang bagaimana ia bisa memberikan sesuatu yang berarti bagi Arga. Maya mulai bertanya-tanya, apa yang bisa ia lakukan untuk membantu suaminya meraih mimpinya? Pertanyaan itu terus menghantui pikiran Maya, sampai suatu hari, sebuah kejadian tak terduga membuka jalan bagi mereka berdua untuk menemukan tujuan baru dalam hidup mereka. Apa yang awalnya terasa seperti akhir dari segalanya perlahan berubah menjadi awal dari harapan baru. Hari itu datang seperti hari-hari lainnya, tenang namun penuh dengan aktivitas rutin. Maya sedang berada di taman belakang rumah keluarga Arga, merawat bunga-bunga yang mulai mekar. Berkebun menjadi pelariannya dari semua tekanan dan bisikan negatif yang masih sering ia dengar dari keluarga besar Arga. Sementara itu, Arga berada di ruang kerjanya, sibuk dengan proyek musiknya. Namun, di tengah kedamaian itu, sebuah kejadian tak terduga terjadi. Arga, yang biasanya tetap duduk di kursi rodanya saat bekerja, mencoba mengambil sebuah buku musik yang tersimpan di rak atas. Karena tidak ingin merepotkan siapapun, ia memaksakan diri untuk meraih buku itu. Tetapi, usahanya berakhir dengan terjatuh dari kursi rodanya. Bunyi keras itu terdengar hingga ke taman, membuat Maya langsung berlari ke dalam rumah dengan rasa panik. Arga, teriak Maya saat menemukan suaminya tergeletak di lantai, wajahnya menahan rasa sakit. Maya segera berlutut di sampingnya, mencoba menenangkan Arga sambil memanggil pelayan rumah untuk membantu mengangkatnya kembali ke kursi roda. Meski tidak ada cedera serius, kejadian itu membuat Maya menyadari sesuatu yang penting. Arga membutuhkan lebih banyak dukungan, baik secara fisik maupun emosional. Setelah memastikan Arga baik-baik saja, Maya memutuskan untuk berbicara dengannya secara mendalam malam itu. Di ruang keluarga yang diterangi lampu redup, Maya duduk di samping Arga, matanya penuh dengan kekhawatiran. Arga, kenapa kau tidak memanggilku? Aku di sini untukmu, ujar Maya dengan nada serius. Arga menundukkan kepala, tersenyum tipis meski ada rasa bersalah di matanya. Aku tidak ingin membebanimu, Maya. Aku tahu kau sudah cukup menderita karena pernikahan ini. Aku tidak ingin menambah bebanmu, jawabnya lirih. Kata-kata itu membuat Maya tertegun.
Untuk pertama kalinya, ia menyadari betapa Arga sebenarnya merasa bersalah atas situasi mereka. Maya menggenggam tangan Arga, mencoba memberikan kekuatan melalui sentuhan kecil itu. Arga, aku mungkin tidak memilih pernikahan ini, tapi sekarang aku di sini, bersamamu. Kita harus menghadapi semuanya bersama, kata Maya dengan suara penuh tekad. Percakapan itu menjadi titik balik dalam hubungan mereka. Maya mulai melihat bahwa ia bukan hanya seorang istri, tetapi juga seseorang yang bisa menjadi pendukung utama dalam kehidupan Arga. Ia menyadari bahwa meski pernikahan mereka dimulai tanpa cinta, ada kesempatan untuk membangun sesuatu yang lebih besar dari itu, kemitraan yang saling mendukung. Maya mulai mengambil peran yang lebih aktif dalam kehidupan Arga. Ia mempelajari lebih banyak tentang dunia musik, mencoba memahami mimpi suaminya. Meski awalnya ia merasa canggung, Maya menemukan kebahagiaan dalam proses itu. Melihat Arga tersenyum saat ia berhasil memainkan nada sederhana di piano membuat hatinya hangat. Di sisi lain, Arga juga mulai berubah. Kejadian jatuh dari kursi rodanya membuatnya merenungkan banyak hal, termasuk bagaimana ia harus lebih menerima bantuan dari orang-orang di sekitarnya, terutama Maya. Hubungan mereka yang semula kaku dan penuh jarak ini dipenuhi oleh kerjasama dan rasa saling percaya. Namun, tidak semua orang senang melihat kedekatan mereka. Keluarga besar Arga, terutama bibinya yang berambisi mengontrol aset keluarga, mulai merasa terancam. Perempuan desa itu semakin lancang. Apa kau tidak lihat? Dia hanya mencari keuntungan dari kebaikanmu, Arga, ujar bibinya dengan nada sinis. Meski mendapat tekanan dari keluarganya, Arga tidak mundur. Maya adalah istriku, dan aku tahu siapa dia. Jika kalian tidak bisa menerima itu, maka aku tidak butuh kalian di hidupku, jawabnya tegas, sebuah keberanian yang tidak pernah ia tunjukkan sebelumnya. Sikap tegas Arga semakin mempererat hubungan mereka. Bagi Maya, ini adalah pertama kalinya ia merasa dilindungi dan dihargai. Ia mulai menyadari bahwa meski hidupnya penuh dengan luka dan kesulitan, ada keajaiban kecil yang mulai tumbuh di tengah penderitaan itu. Harapan, cinta, dan keberanian untuk menghadapi masa depan bersama. Hubungan Maya dan Arga yang semakin erat membawa perubahan besar dalam cara mereka memandang kehidupan. Maya, yang awalnya merasa dirinya hanya sebagai korban keadaan, kini mulai menemukan arti baru dalam kehadiran Arga di hidupnya. Sementara itu, Arga yang terbiasa menanggung rasa kesepian dan ketidakberdayaan perlahan-lahan merasakan kembali semangat untuk hidup, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk wanita yang kini menjadi pendampingnya. Namun, keajaiban itu benar-benar mulai terlihat ketika Maya, tanpa sengaja, menemukan sebuah buku harian lama milik Arga di salah satu rak di perpustakaan rumah. Buku itu dipenuhi dengan catatan tentang masa-masa sulit yang dialami Arga setelah kecelakaan yang membuatnya lumpuh. Dalam setiap halaman, Maya membaca tentang perjuangan Arga melawan rasa putus asa, mimpinya yang nyaris padam, dan ketakutannya akan masa depan. Tapi ada sesuatu di bagian akhir buku itu yang membuat hati Maya bergetar. Sebuah catatan singkat yang ditulis beberapa bulan sebelum pernikahan mereka. Aku tidak tahu apa rencana Tuhan dengan semua ini. Tapi jika suatu saat ada seseorang yang bersedia menemani hari-hariku, aku berjanji akan mencintainya dengan segenap hatiku, meski aku tahu diriku ini tak sempurna. Air mata mengalir di pipi Maya saat ia membaca kata-kata itu. Ia sadar bahwa Arga adalah sosok yang sangat tulus, seseorang yang meski hidup dalam keterbatasan, memiliki hati yang besar dan keberanian yang luar biasa. Maya merasa bahwa ia dipertemukan dengan Arga bukan tanpa alasan, dan mungkin, inilah cara takdir memperbaiki hidup mereka berdua. Dengan tekad baru, Maya mulai mencari cara untuk membantu Arga mewujudkan mimpinya membuka sekolah musik. Ia mulai berbicara dengan kenalan keluarga Arga, mencari dukungan dari berbagai pihak, bahkan menghadapi cibiran dari beberapa anggota keluarga besar Arga yang masih meremehkannya. Kau pikir gadis desa sepertimu bisa melakukan ini? Jangan bermimpi terlalu tinggi, diujar salah satu sepupu Arga dengan nada mengejek. Namun, Maya tidak gentar. Setiap hinaan hanya memperkuat tekadnya. Aku mungkin gadis desa, tapi aku tahu apa itu kerja keras dan kesungguhan, balasnya tegas. Sikap ini membuat Arga semakin kagum pada istrinya. Ia melihat bagaimana Maya tumbuh menjadi sosok yang kuat, tidak hanya untuk dirinya sendiri,
tetapi juga untuk mereka berdua. Suatu hari, dalam percakapan mereka di teras rumah saat senja, Arga berkata, Maya, aku tidak pernah menyangka hidupku yang begitu gelap bisa berubah seperti ini. Kau adalah cahaya dalam kegelapanku. Maya tersenyum, menggenggam tangan Arga dengan penuh kehangatan. Dan kau, Arga, adalah alasan aku percaya bahwa keajaiban itu nyata. Kita akan menjalani semuanya bersama, apapun yang terjadi. Dalam perjalanan itu, Maya dan Arga tidak hanya menemukan cinta, tetapi juga kekuatan untuk menghadapi segala rintangan. Keajaiban yang mereka nantikan perlahan terwujud, bukan dalam bentuk fisik atau materi, tetapi dalam keberanian untuk bermimpi, harapan yang tak pernah padam, dan keyakinan bahwa mereka dapat menciptakan kebahagiaan mereka sendiri, meski dunia pernah mencoba merenggutnya. Dan di tengah perjuangan mereka, takdir kembali memberi kejutan yang akan mengubah segalanya lebih besar dari yang pernah mereka bayangkan. Keajaiban itu, kini, benar-benar terasa nyata. Sobat Kisah Bijakku, dari cerita ini kita belajar bahwa di balik cobaan hidup, selalu ada hikmah yang menanti. Maya mengajarkan kita bahwa cinta, ketulusan, dan keberanian bisa mengubah takdir. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya, hanya di Kisah Bijakku.